Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, ketemu lagi ya. Hari ini kita masuk lagi ke pelajaran IPS ya, pelajaran tentang kehidupan. Oke, kita akan masuk tema baru ya. Sekarang setelah kita banyak membahas tentang kelangkaan sampai di kegiatan ekonomi, sampai ke pasar, harga, penawaran, permintaan. Sekarang waktunya kita membahas tentang peran iptek dan kewirausahaan dalam kegiatan ekonomi. Jadi ada hal yang menunjang kegiatan ekonomi yang namanya iptek dan kewirausahaan. Nah, di manakah perannya akan kita bahas ya. Oke, langsung saja peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama harus kita ketahui adalah apa sih iptek itu? Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi lah. Itu artinya apa sih? Maksudnya apa sih? Oke, suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi ini tujuan utamanya adalah untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi segala eksperimen apapun yang itu berhubungan dengan pengetahuan dan teknologi yang orientasinya untuk pemenuhan kebutuhan manusia itu bisa disebut iptek. Contohnya apa? Banyak sekali. Jadi ya, ilmu pengetahuan dan teknologi ini berkembang setiap tahun dan semuanya dalam rangka mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Oke, next. Nah, tapi ada dampak positif dan negatifnya. Sekarang kita bahas yang positif dulu ya. Oke, dampak positifnya dapat terpenuhi kebutuhan manusia, artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Nah, dengan adanya iptek, kebutuhan manusia bisa terpenuhi karena masalah-masalah perekonomian bisa teratasi. Selanjutnya, dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Nah, semuanya jadi lebih cepat dan mudah. Kalau dulu orang bepergian jalan kaki pakai kuda, naik pakai sepeda, sekarang sudah pakai pesawat. Waktunya dulu hari-hari, sekarang sudah tinggal beberapa jam. Oke, sekarang dapat mempermudah untuk memperluas informasi. Nah, informasi jauh lebih cepat. Dulu lewat surat, lalu lewat SMS, sekarang semuanya bisa dicari di internet. Nah, menambah wawasan pengetahuan. Nah, dengan adanya iptek ini, wawasan manusia itu akan semakin bertambah ya, karena akan terus berkembang. Oke, itulah dampak positifnya. Sekarang kita lihat dampak negatifnya apa saja. Yang pertama, mempengaruhi pola pikir, bukan pikir ya, salah ketik. Pola pikir masyarakat yang negatif jika informasi yang diperoleh melalui internet berisi tentang segala hal yang bersifat negatif. Nah, hal-hal yang bersifat negatif juga akan cepat tersebar. Ini juga akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Belum lagi adanya berita-berita bohong, hoax ya, yang itu sangat berbahaya kalau sampai banyak orang itu mempercayainya. Oke, dapat menyebabkan polusi. Semakin banyak masyarakat menggunakan hasil perkembangan iptek. Nah, polusi semakin banyak. Contohnya apa? Motor ya, semakin banyak motor setiap tahun akhirnya menimbulkan polusi. Walaupun sebenarnya motor itu bermanfaat juga ya, membuat jarak tempuh lebih cepat, kita mau kemana juga bisa lebih cepat, tapi yaitu ada dampak negatifnya yaitu polusi. Makanya sekarang banyak digiatkan untuk mobil listrik ya, yang lebih ramah lingkungan. Oke, dapat membuat orang semakin malas. Nah, ini kalian kalau sudah pegang HP, pegang teknologi, semuanya lebih mudah, itu bikin malas ya. Kita sekarang mau makan tinggal pesen di GoFood ya. Jarang gerak, malas ya, apalagi kalau sudah main game. Nah, ini yang harus kita antisipasi, jangan sampai kita
kalah oleh teknologi, tapi kita harus bisa memanfaatkan teknologi ya. Oke, selanjutnya peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Bagaimana iptek ini menunjang kegiatan ekonomi manusia? Oke, dalam hal produksi, iptek dapat menunjang kegiatan produksi akan mesin-mesin, bahan baku, bahan penolong untuk produksi. Jadi dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini, kegiatan produksi bisa lebih mudah karena mesin-mesin setiap tahun pasti akan upgrade dan jadi lebih canggih sehingga memudahkan produksi ya. Contohnya misalnya apa ya, kalau dulu di pabrik itu orang masukkan ke kemasan gitu ya, ke plastik itu satu-satu manual. Sekarang sudah pakai mesin semua, tinggal ngecek-ngecek, bisa lebih cepat dan kebutuhan tenaga kerjanya bisa diminimalkan. Oke, lalu bahan baku, nah bisa memperoleh bahan baku lebih cepat, bahan penolong juga bisa didapat lebih cepat ya, karena adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Distribusi, nah iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang dan mempercepat barang sampai ke konsumen. Nah ini ya, kalau dulu orang Eropa butuh rempah-rempah harus dibawa pakai kapal laut yang harus berlayar, pakai layar, pakai mesin yang masih jadul sehingga butuh berbulan-bulan untuk sampai. Tapi sekarang pakai pesawat, hanya dalam hitungan jam barang-barang itu sudah bisa sampai ya. Saya pernah beli, kalian pasti juga pernah kan beli online ya, beli online dari Jakarta itu 1-2 hari sudah nyampe. Bahkan pernah beli dari luar negeri pun juga seperti itu, nggak sampai 1 minggu sudah nyampe ke rumah ya. Ini karena terus meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang distribusi. Oke, lanjut konsumen ya. Dari sisi konsumen, iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang. Nah, dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, konsumen bisa dengan mudah memperoleh barang yang sedang dibutuhkan ya. Sekarang contohnya apa ya, sekarang sudah banyak marketplace di HP ya, di internet. Kita cuma pegang HP saja sudah bisa beli apa saja lewat Shopee dan lain-lain. Itu kan mempermudah ya. 5-6 tahun yang lalu pun belum ada seperti itu ya. Next, peran kewirausahaan dalam kegiatan ekonomi. Nah, kreatif. Kenapa kreatif? Karena kewirausahaan ini sangat erat kaitannya dengan kreativitas seseorang ya. Oke, kapan seseorang dikatakan kreatif? Nah, orang dikatakan kreatif itu yang seperti apa? Nah, ini bersifat ingin tahu, orang yang pengen tahu terus ya, haus pengetahuan, haus ilmu, itu biasanya dia adalah orang yang kreatif. Lalu sering mengajukan pertanyaan yang baik. Nah, sering mengajukan pertanyaan, dari kalian pasti banyak ya yang, atau adik-adik kalian, biasanya anak kecil itu rasa ingin tahunya sangat tinggi. Nah, mereka juga pasti akan banyak bertanya. Nah, anak-anak yang seperti ini biasanya memiliki daya kreatif yang tinggi, tapi pertanyaannya yang baik ya, yang membangun lah, banyak gagasan dan usul. Nah, ini jadi waktu kerja kelompok ya, di tim itu dia banyak memberi usulan, gagasan yang bagus ya, mampu menyatakan pendapat. Nah, berani mengungkapkan pendapatnya. Jadi nggak cuman punya gagasan, tapi juga harus berani menyampaikannya ya. Tidak mudah terpengaruh orang lain. Nah, orang-orang kreatif ini biasanya tidak mudah terpengaruh orang lain. Dia butuh untuk pembuktian sendiri biasanya. Selanjutnya, mampu mengajukan gagasan pendapat yang berbeda. Nah, berani mengajukan gagasan berbeda walaupun banyak orang lain itu
sama ya, mereka sama, tapi kita punya gagasan yang lebih berani, yang berbeda. Nah, mempunyai kebiasaan belajar mandiri. Nah, ini ya, kelihatan anak-anak yang punya kebiasaan untuk belajar mandiri, sregep lah ya, itu biasanya memang dia kreatif ya, tidak bergantung sama orang lain. Nah, belajar dari kegagalan ya. Jadi kalau kita gagal, itu bukan berarti semuanya berakhir, jadi kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Nah, itu ciri-ciri orang kreatif. Lalu belajar dari pengalaman orang lain. Nah, dari kita banyak mendapat info dari orang, pengalaman, sharing. Nah, itu bisa kita jadikan pelajaran. Nah, tapi yang terpenting anak-anak, kreatif ini bisa dilatih ya. Ingat, kreatif bisa dilatih. Jangan ngomong, aduh aku sudah dari lahir gak kreatif, temanku itu yang kreatif. Enggak seperti itu, karena kreatif ini bisa dilatih ya. Jadi semuanya, kalau kalian mau berusaha, kalian juga akan jadi anak yang kreatif. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, di kelas banyaklah rasa ingin tahu kalian itu kalian tumbuhkan. Lalu keberanian untuk mengungkapkan gagasan, berpendapat itu juga harus kalian tingkatkan ya. Oke, jadi sebenarnya kreatif itu apa sih? Nah, kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dari sebelumnya. Jadi kreatif itu adalah kemampuan untuk menciptakan hal baru atau gagasan yang sebelumnya itu belum ada ya. Biasanya contoh paling gampang ya, biasanya orang-orang itu mau pergi ke tempat yang jauh itu jalan kaki, lalu tiba-tiba kita punya gagasan untuk bikin sepeda. Nah, itu yang terus berkembang, terus hal baru itu ya yang dinamakan kreatif. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke wirausahanya ya. Ciri-ciri manusia wirausaha itu seperti apa ya? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, mempunyai kepribadian yang kuat. Jadi tanda manusia yang memiliki kepribadian yang kuat adalah manusia yang bermoral tinggi. Jadi dia punya kepribadian, tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah terombang-ambing. Jadi sudah ada kepribadian diri sendiri yang kuat ya. Selanjutnya, memiliki sikap mental seorang wira swasta. Jadi seorang wirausaha ini dia punya mental yang bagus. Jadi sekali gagal dia tidak langsung menyerah, tapi akan mencoba terus ya, dengan penuh kekuatan dan memiliki kejujuran dan juga tanggung jawab. Nah, ini yang penting, bertanggung jawab ya. Nah, yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan ya. Seorang wirausaha harus dapat mengenal lingkungannya sehingga mampu mendayagunakan secara efisien untuk kepentingan hidupnya. Nah, kita harus peka terhadap lingkungan. Kita harus sering melihat di sekitar kita apa yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini ada cerita ya, di daerah mana ya, Surabaya Karangpilang. Nah, dia deket-deket situlah, itu ada orang yang memanfaatkan enceng godok untuk dibuat tas. Nah, sebelumnya tidak ada yang berpikir seperti itu. Enceng gondok itu ya dibuang ya, cuma dilihat aja di sungai, tapi ternyata ada orang yang punya kepekaan lebih, ternyata enceng gondok itu bisa dibuat tas. Lalu, memiliki keterampilan wira swasta. Untuk dapat menjadi manusia wirausaha diperlukan beberapa keterampilan seperti keterampilan berpikir kreatif, keterampilan dalam memimpin, keterampilan manajerial,
keterampilan bergaul antar manusia ya, komunikasi ini penting ya. Salah satu kompetensi abad 21 yang harus dimiliki itu adalah bergaul antar manusia, cara berkomunikasi dengan orang, membangun relasi ya. Itu kemampuan yang hampir di setiap zaman nanti akan dibutuhkan. Oke, memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Nah, keberhasilan dalam berwirausaha salah satunya mau mencari informasi tentang beberapa hal yang menyebabkan berhasilnya suatu usaha. Nah, ini jadi kemampuan untuk mencari informasi dengan cepat dan akurat ini juga dibutuhkan jika kita ingin menjadi seorang wirausaha yang handal ya. Semakin cepat informasi, semakin cepat kita akan membuat respon yang tepat pula. Oke, nah itu anak-anak ya penjelasan singkat Bapak tentang iptek dan kewirausahaan dalam kegiatan ekonomi. Nah, oke cukup. Nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa kita bahas di grup atau di Google Classroom ya. Oke, cukup dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.